Sekali lagi mohon maaf, saya beragama Islam yang sering mensitir ayat-ayat Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak di kemudian hari, kata Allah, aku kunci mulut mereka. Wa tukallimuna, sedangkan yang berbicara kepada kata Allah adalah tangan-tangan mereka. Ya, jadi saat ini sebetulnya kan yang berbicara yang banyak lisan apa tangan? Ya, tangan kita nulis itu waduh luar biasa. Ini yang perlu mungkin para bapak ibu, saudara sekalian dan adik-adik semua untuk pahami, walaupun tidak ada pemberitaan dengan melalui tahapan verifikatif di Dewan Redaksi, tapi perlu yang namanya ini dia pelatihan jurnalistik. Ini kan ada kode etiknya. Perlu klarifikasi kepada sumber berita. Karena kami ini banyak making news-nya, membuat berita. Kadang-kadang kok tiba-tiba, saya tidak pernah dikonfirmasi, kok tiba-tiba ini kata wali kota Malang. Belum lagi jangan sampai mengutip di media sosial. Ada pemberitaan pembubaran Malang Fashion Week, ya, loh, benar tidak? Padahal tidak ada yang namanya pembubaran Malang Fashion Week dan seterusnya, andainya gitu. Benar enggak? Inilah yang insya Allah dalam materi-materi dari beliau-beliau ini yang sudah pakarnya di media, inilah yang harus menjadi kekuatan kita semua. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan, para bapak ibu dan saudara sekalian, terlebih ini diikuti oleh 32 mas ya, 32 humas ya, dan Kominfo ya. Pak Hanan kemarin datang ke saya sendiri, mas gimana mas? Itu Kominfo ini humas. Coba saya angkat tangan yang dari humas. Ya, banyak yang Kominfo. Nah, ya karena sekarang pemberitanya diambil dari itu fungsinya dulu kan humas itu lebih banyak protokol. Jadi dia yang menyajikan berita, tapi yang olahnya di Kominfo. Jadi yang nempel kami itu adalah humas, tapi pemberitaan dari saya nanti limparnya di Kominfo. Nah, tolong yang humas juga demikian. Memang kita harus, mungkin mas ada pelatihan khusus humas sudah. Terus Kominfo kita kuatkan. Karena itu kita kuatkan, insya Allah niatnya Mas Dhani membantu masyarakat cerdas menilai dan mengkritisi sesuai dengan apa yang sesungguhnya dikritisi, tidak asal. Ya, jadi rame-rame ini Gondang Merah itu beliau datang ke kami. Ya, Mas, gimana? Kalau saya prinsip saya itu kan tidak pernah negatif thinking dengan kejadian. Ya, dan bagi seorang wartawan, satu sumber berita itu bisa dibawa kemana-mana. Dari sisi dan dimensi mana kita harus ngambilnya, bisa dirubah. Saya akan cerita. Suatu saat saya mau menyalonkan, ya, yang kedua ini menyalonkan, dulu kan wakil wali kota mau menyalonkan. Pas hari raya itu ada statement dari NU bahwa saya mau dipecat. Ya, saya waktu itu kan jadi wakil ketua Nahdlatul Ulama. Sampai sekarang masih jadi wakil ketua NU cabang. Mau dipecat karena saya tidak minta izin ke NU untuk mencalonkan jadi wali kota. Sudah, jadi teman-teman media telepon saya, klarifikasi. Kalau klarifikasi saya mantan wartawan. Saya tidak punya uang untuk promosi, bayar ke media. Maka saya waktu itu tidak usah klarifikasi, saya coba ya telepon si A, telepon si B. Besoknya saya suruh telepon si C, para pakar di komunikasi, orang organisasi, akademisi. Ya setiap hari, satu minggu itu masih membahas tentang pemecatan Sutiaji yang mau running Pilkada 2018. Artinya saya memanfaatkan itu.
Nek aku bayar Mas Danan itu berita itu piro. Tapi karena ini juga isunya menarik, nah, setelah itu baru saya 1 minggu berikutnya saya baru mau statement. Artinya ketika sudah pembacanya menurut saya angkat, saya statement lagi, dikomentari lagi. Jadi akan menjadi gelombang. Nah kalau humas caranya ya insya Allah enggak. Kalau hal yang demikian mungkin khusus kalau untuk kehumasan Kominfo, ya insya Allah nanti mungkin ada perbekalan tersendiri. Jadi kalau berita miring nggak usah dikantor, malah ramai. Bagaimana kita menggami gelombang itu kita ikuti, yang sehingga harapannya masyarakat akan tahu sendiri. Belum lagi sistem nanti mungkin, nah ini calon-calon ini jenengan mau nyalonkan apapun, memang diciptakan ya. Sekarang kan lagi rame. Jadi yang lagi rame Instagram itu apa? Ini dia artis yang lagi rame yang apa? Rachel ya. Rachel itu kan dibikin juga ya, dibikin. Semakin terkenal kan, itu maksudnya framing dibikin terus rame, tidak mungkin itu kan setelah itu. Nah ada yang memang calon kepala daerah di framing itu kan bisa, framing jelek. Ya, ada yang dibuat gitu, tapi jangan sampai lah kita itu buat framing jelek. Artinya dan teman-teman humas ya, tidak usah gagap ketika jangan dibully orang. Kepala daerah dikasih tahu, Pak ini proses ini. Tapi kan ada kepala daerah yang langsung reaksional, langsung ngomong. Nah ini khusus nanti ke humasan dan kominfuan siapa Mas, nah, khusus bukan pelatihan jurnalistiknya. Kalau pelatihan jurnalisnya kepada insan-insan jurnalis, tolong bahwa kita harus punya moral tadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bung Karno dengan trisaktinya, yang satu sering saya sampaikan sekarang, ya kita berbudaya ini yang mempunyai kepribadian dalam berbudaya. Karena budaya kita sudah luar biasa, belum tahu sudah ini terus digoreng kemana-mana, dan yakinlah apapun yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira gitu Mas Hanan, teman-teman semua, dan ini adik-adik dan para bapak, mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan ini akan menambah satu profesionalitas dalam pemberitaan, baik di Kominfo, Humas maupun dalam teman-teman media. Yang kedua, mitigasi kita terhadap berita-berita hoax. Dan yang ketiga, menjaga keakurasian informasi yang diberikan pada masyarakat. Karena kita punya undang-undang, ya, undang-undang 14, mohon maaf, ada kita punya undang-undang ya 14 2008 berkaitan dengan masalah transparansi atau ombudsman. Masyarakat berhak menerima informasi, kita punya undang-undang 25 2009 berkaitan dengan masalah layanan publik. Maka sekarang yang namanya pemerintah wajib memberikan informasi kepada masyarakat apapun, produk hukum apapun, proses kebijakan politik apapun, masyarakat harus tahu. Dan ketika masyarakat sudah sadar dan ada literasi bahwa ini ada transparansi, model APBD itu harus demikian, bahwa uang itu tidak diberangkas, ya, uang APBD itu hanya tulisan, uangnya tidak ada. Maka ketika mau menggunakan tidak bisa, harus sesuai dengan aturan. Saat ini yang namanya jumlah kegiatan semuanya sudah masuk dalam SIPD dari Kementerian Menteri Dalam Negeri. Setiap daerah, ya, jumlah kegiatan seperti Kota Malang ada 22.000 kegiatan, semua terakses sana dan orang siap tahu. Sepatu harganya 5.000 seandainya. Ini hanya ya 50.000 ya 50.000, dibuat 100.000, di sana sudah ada standarisasi jenis ini harganya sekian-sekian. Inilah yang semestinya harus diberikan literasi kepada masyarakat bahwa saat ini sama-sama kita dukung, dan ketika proses itu tidak dilakukan maka rakyat nanti akan berbicara. Saya kira demikian, terima kasih, dan mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa
memberkahi kita semua, dan Allah mudah-mudahan terus akan membimbing kita semua. Makasih, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak, banyak tadi petuah yang bisa diberikan ya, bisa jadi insight baru mungkin bagi para peserta pelatihan jurnalistik yang